sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita dalam beribadah, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Dia pasti melakukan, menyatakan kuasanya bagi kita semua. Mari setiap kita yang mau bersyukur kepada Tuhan, tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap keadaan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Engkau baik ya Bapa. Setiap hari kami boleh menyaksikan kuasa Allah dan mujizat Allah baru setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersatu hati. Kami mau memuji Engkau Allah yang luar biasa. Sebab hanya ini dapat kami berikan untuk membalas setiap kasih-Mu buat kami. Terima kasih ya Bapa. Mari beracara dengan leluasa pagi hari ini. Bebaskan Roh-Mu bekerja melawat setiap kami, agar kami boleh dikuatkan ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian dan pengagungan bagi Raja kita. Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Siapkan angkat suara dan hati kita menyembah Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suara kita saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, mari menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Amin. Amin. Saat kita berdoa dan kita percaya, sesungguhnya Allah akan melaksanakan tugasnya, mengaminkan setiap doa kita, dan Dia akan melakukannya bagi kita. Puji Dia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu buat kami. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, kami percaya Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dengan percaya katakan, Allah Kau sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
yang percaya berikan sorak bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari hanya pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap pikiran-Mu Tuhan, bukan pemikiran kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sering kami berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Namun pemikiran-Mu ya Tuhan, Engkau akan turun dan menolong kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
teramat baik bagiku. Haleluya, Kau Allah yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, ku puji nama-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik, kekuatan kuasa-Mu nyata. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau nyata dalam hidup kami, Kau berkuasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk memahami setiap pemikiran-Mu Tuhan, agar kami boleh selalu percaya bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa sesungguhnya di dalam setiap permasalahan kami ada jalan keluar yang indah, yang luar biasa yang Kau nyatakan buat kami. Setiap kami yang mengalami masalah, ajar kami untuk berserah. Setiap kami yang boleh mengalami kesembuhan, ajar kami bersyukur. Setiap kami yang mungkin mengalami kesesakan, ajar kami berharap. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biar perkataan firman-Mu boleh ada tertanam dalam hati kami, dan firman itu boleh bertumbuh subur, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga sungguh hikmat dan roh Allah menguasainya, sehingga kami yang mendengar boleh dikuatkan dan diberkati. Kami akan sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan sambut firman Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat yang akan mendengar firman-Mu ini, agar firman ini bisa kami mengerti dan kami lakukan, agar kami bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan berkhotbah tentang orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Untuk itu kita bersama-sama membaca sebuah ayat di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya akan berbuah, daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Orang-orang pilihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh dipilih Allah untuk menerbitkan bangsa Semistis, Eropa,
Asia, Afrika. Puji nama Tuhan. Bapak Abraham dipilih untuk menjadi berkat buat segala bangsa. Untuk itu mari kita baca Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Bapak Abraham dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat segala banyak bangsa. Puji nama Tuhan. Bahkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 kita baca, Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. amin. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu keturunan Abraham. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang lahir dari suku Yehuda. Dialah juru selamat dunia. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Puji nama Tuhan. Sidang yang dikasih oleh Tuhan, melalui Injil Yesus Kristus, kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apa ciri orang pilihan Allah itu? Apa ciri orang pilihan Allah itu? Kita baca lagi sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Ciri-ciri orang pilihan Allah itu, kata Kolose pasal 3 ayat 12, adalah yang mengenakan atau yang memakai kelemah lembutan. Puji nama Tuhan. Lemah lembut dalam bahasa Yunaninya adalah praotes. Praotes itu artinya yang pertama lembut, yang kedua sabar, yang ketiga taat kepada firman Allah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus mengenakan, kita harus memakai, dan kita harus mempraktekkan kehidupan dalam sifat yang lemah lembut tersebut. Itu ciri dari orang pilihan Allah. Pertanyaan yang kedua, untuk apa kita dipilih Allah? Untuk apa kita dipilih oleh Allah? Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya Amin. apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan kita dipilih oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Jadi kita dipanggil di dalam Injil Yesus Kristus untuk mengeluarkan buah yang tetap, yaitu keselamatan dari jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Kita baca dalam Kisah pasal 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Rasul Paulus dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi alat keselamatan
bagi bangsa-bangsa yang tadinya musuh kekristenan, yang sangat membenci orang-orang Kristen, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat pilihan Tuhan dalam menyelamatkan bangsa-bangsa. Kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kita lihat di sini bahwa amanat agung Tuhan Yesus Kristus memberikan amanat kepada orang-orang pilihan untuk memenangkan dan menyelamatkan bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Kristus, untuk mengajar mereka di dalam kebenaran. Sehingga kita bisa melihat di sini tujuan dari pilihan Allah itu, kita dipilih oleh Injil dalam Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat bagi semua manusia. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menyelamatkan bangsa-bangsa itu? Bagaimana caranya kita menyelamatkan bangsa-bangsa itu? Kita kembali membaca Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Bagaimana caranya kita menyelamatkan bangsa-bangsa? Kata Kolose pasal 3 ayat 12 tadi, dengan mengenakan sifat kelemah lembutan, dengan memakai sifat kelemah lembutan, dengan mempraktekkan sifat kelemah lembutan, maka kita dapat menyelamatkan bangsa-bangsa. Mari kita lihat contoh yang pertama. Kita bisa membaca dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 21 sampai ayat 25. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku ini bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin. Di sini kita bisa melihat sikap lemah lembut Daud kepada Saul di Bukit Hakila membuat Saul bertobat. Kita tahu bahwa Saul terus akan memburu Daud untuk dibunuh. Kemudian ada informasi kepada Saul bahwa Daud sedang berada di Bukit Hakila. Nah, kemudian Saul dengan 3.000 pasukan pilihan mengejar seorang Daud untuk dibinasakan. Apa yang terjadi ketika tentara ini melakukan perjalanan yang sangat panjang, seharian mereka harus berjalan. Akhirnya mereka tiba di Bukit Hakila dan mereka di sana sudah kepayahan. Akhirnya pada malam itu mereka berkemah. Uniknya Saul berkemah di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh prajurit pilihannya yang sebanyak 3.000 orang itu.
Kemudian Daud dengan seorang anak buahnya pergi ke tempat itu pada waktu malam. Dan heran, ketika Daud tiba di perkemahan itu, mereka semua sedang tertidur dengan lelap. Kata firman Tuhan, Tuhan membuat mereka tertidur. Sehingga akhirnya Daud menjumpai Saul yang sedang tidur. Kemudian kata anak buah Daud, izinkanlah saya menancapkan sebuah tombak saja sekali saja untuk membunuh orang yang sangat membenci engkau ini. Tapi Daud mengatakan, jangan engkau menyentuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Daud hanya mengambil kendi dan tombaknya. Kemudian Daud pergi dari tempat itu ke sebuah bukit yang lain. Nah, dari tempat itu pada pagi-pagi betul, Daud berteriak kepada panglimanya Saul yang bernama Abner. Abner, kerjamu bagaimana? Kamu tidak mampu melindungi Tuhanmu. Abner, kamu seharusnya engkau harus dihukum mati, sebab engkau tidak bertanggung jawab atas keselamatan Tuhanmu. Mana tombaknya Saul? Mana kendinya Saul? Dan saat itu Saul juga bangun mendengar teriakan Daud. Sehingga Daud berkata dalam ayat tadi, suaramu kah itu anakku Daud? Akhirnya Saul merasa bersalah. Siap sadar dan bertobat. Dia mengatakan bahwa dia sudah berbuat hal-hal yang jahat terhadap Daud. Kemudian dia mengundang Daud untuk pulang ke istana. Ya, dan dia mengatakan dia tidak akan berbuat jahat lagi kepada Daud. Dan memang benar demikian. Sampai matinya Saul, kita bisa melihat Saul tidak berbuat jahat lagi kepada Daud. Nah, di sini yang saya soroti adalah kelemah lembutan, sikap lemah lembut dari Daud. Daud yang seharusnya tinggal membunuh musuhnya itu, tapi dia ingat firman Tuhan. Dia tidak mau menyentuh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab kalau kita menyentuh atau mengganggu orang-orang pilihan Tuhan, hukuman dari Tuhan tidak akan tertunda lagi. Puji nama Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sikap lemah lembut itu menghasilkan pertobatan. Dengan sikap lemah lembut itu, kita bisa menginsyapkan banyak orang untuk menyesali segala dosa dan perbuatannya dan dia kembali kepada Allah. Puji nama Tuhan. Nah, dengan inilah kita bisa berbuah-buah. Kita bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa sehingga mereka bertobat dan mereka kembali kepada Allah. Yang kedua, kita lihat contoh di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 5. Kita baca ayat 7 dan ayat 13. Silahkan dibaca. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Kita lihat di sini Nabi Natan adalah sahabat Daud. Dia diutus oleh Allah untuk menegur Daud, untuk membuat Daud bertobat. Kemudian Nabi Natan menghampiri Daud. Setelah dia sampai kepada Daud, dia tidak langsung menjas, ya. Dia tidak langsung mengatakan, "Hei, engkau pembunuh, ya, engkau perebut istri orang," tidak. Tapi Natan bercerita di sebuah kota ada dua orang, yang satu kaya dengan punya kambing domba yang sangat banyak dan lembu sapi. Ada yang seorang yang sangat miskin yang hanya mempunyai satu domba betina saja. Haleluya. Di suatu waktu si orang kaya ini kedatangan pengembara, ya. Kedatangan tamu. Nah, untuk menjamu tamu ini, si orang kaya itu tidak mau mengorbankan kambing dombanya atau lembu sapinya, tidak. Malahan mengambil milik dari orang miskin itu, yang domba betina yang satu-satunya itu disembelih untuk menjamu pengembara itu. Terus dikatakan oleh Natan bahwa orang ini berbuat yang tidak baik. Kemudian Daud menyikapi cerita Natan, wah, kurang ajar itu orang. Si kaya ini kurang ajar, itu mesti dihukum. Mesti dihukum yang seberat-beratnya. Kemudian harus dikembalikannya itu kambing dombanya yang dikorbankan itu berkali-kali lipat. Kemudian Natan mengatakan, orang kaya itu adalah engkau, Raja. Engkau yang sudah mengambil istri Uria, yang merampas istri Uria, dan juga engkau yang membunuh Uria untuk ditempatkan di tempat medan perang yang paling depan sehingga terbunuh. Jadi engkau adalah orang yang jahat itu, sahabatku. Nah, dengan penjelasan ini akhirnya Daud sadar, Daud insyaf, kemudian Daud bertobat, ya, bahkan dia berpuasa 7 hari 7 malam agar anaknya itu tidak mati, saudaraku. Nah, kita bisa melihat di sini sikap lemah lembut dari Nabi Natan, sahabatnya Daud. Dia tidak menjas Daud, tapi dia menceritakan dosanya dengan lemah lembut, sehingga akhirnya Daud sadar, insyaf, dan bertobat. Dan Daud diselamatkan. Puji nama Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita mengeluarkan buah-buah yang tetap itu. Keselamatan jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa, yang harus bertobat karena praktek kelemah lembutan yang kita tunjukkan tersebut. Puji nama Tuhan. Yang terakhir kita akan lihat sebuah contoh di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, di sini kelemah lembutan Tuhan Yesus Kristus terhadap seorang perwira Romawi yang bernama Longinus. Namanya perwira atau tentara Romawi yang menusukkan tombak ke rusuk Tuhan Yesus itu namanya Longinus. Ceritanya Longinus ini punya penyakit mata, rabun berat, sehingga akhirnya supaya dia bisa pasti bahwa yang disalib itu mati, dia harus menghujamkan tombaknya ke arah lambung Yesus. Tetapi dengan cara dia melihat dengan dekat, kemudian ditusukkan begitu. Akhirnya dari tusukan itu keluar air dan darah
yang memercik ke matanya Longinus. Sehingga kita bisa baca perkataan Longinus dalam Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Ini perkataan Longinus. Ketika dihujamkan tombaknya, air dan darah memercik matanya. Matanya jadi sehat. Matanya jadi sembuh. Sehingga dia berkata, Yesus ini betul-betul adalah anak Allah. Cerita tradisi mengatakan akhirnya Longinus, dia berhenti dari ketentaraan. Kemudian Longinus menjadi penginjil di Kapadokia, di daerah Yunani di sana. Sehingga dia bisa menjadi alat pilihan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang lain dengan kesaksiannya. Cerita tradisi mengatakan akhirnya Longinus mati syahid. Giginya dicabutin, lidahnya dikerat, dan dia mati syahid di Kapadokia. Kemudian para bapak gereja menyebut dia sebagai santo, orang kudus, yang tadinya seorang prajurit yang menghujamkan tombaknya kepada Yesus. Tapi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, tidak menghukum Longinus, tapi dia menyembuhkan penyakit mata Longinus. Sehingga akhirnya Longinus menjadi percaya kepada Yesus, menjadi alat pilihan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Puji nama Tuhan. Itulah contoh-contoh bagaimana kita sebagai orang-orang pilihan Allah memenangkan atau menghasilkan buah yang tetap atau menyelamatkan bangsa-bangsa dengan memakai, mempraktekkan kehidupan yang lemah lembut ini. Seperti Daud ya kepada Saul, Saul bertobat. Seperti Nabi Nathan kepada sahabatnya yaitu Daud, Daud bertobat. Seperti Tuhan Yesus kepada Longinus, Longinus akhirnya dia bertobat dan menjadi alat pilihan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Itu sebabnya marilah orang-orang pilihan Allah. Ciri orang pilihan Allah itu kita harus memakai, mengenakan, mempraktekkan kelemah lembutan. Dengan sifat kelemah lembutan ini kita bisa menghasilkan buah yang tetap, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita baca ayat terakhir dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Amin. Dia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Jadi kesimpulannya ayat penutup mengatakan bahwa orang pilihan itu termasuk kita, hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu jangan bertengkar. Tapi kita harus ramah. Kita harus lemah lembut. Dengan kelemah lembutan itu, kita bisa mampu menuntun, membimbing orang ke jalan pertobatan dan jalan keselamatan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pakailah, kenakanlah kelemah lembutan agar kita dapat menuntun orang-orang yang tersesat untuk bertobat dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyanyi sebuah nyanyian, lembut, manis, dan suci.
manis dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Lembut manis dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut. Engkaulah teladan kami. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi alat keselamatan buat bangsa-bangsa. Itu sebabnya ya Allah Roh Kudus, biar kami semua umat pilihan Tuhan bisa mengenakan pakaian kelemah lembutan ini, agar kami dapat menuntun orang-orang yang sesat ke jalan pertobatan dan keselamatan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sang teladan kami. Biarlah kami hidup seperti Engkau. Engkau pribadi yang sangat lemah lembut. Ini yang perlu kami teladani, agar kami dapat menghasilkan buah yang tetap, yaitu keselamatan jiwa-jiwa, karena kami memakai pakaian kelemah lembutan. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita menyanyi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir kebaktian ini, Bapa di surga, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Berkati mereka semua Tuhan, beri kuat sehat kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Berkati segala cita-cita dan kerinduan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Juga saat ini hamba berdoa buat jemaat yang berulang tahun pada bulan Juni dan Juli. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebab di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kemuliaan. Mari Tuhan, genggam mereka di tangan-Mu, supaya mereka hidup dalam kebahagiaan di dalam Tuhan.
Mereka sukses dalam kehidupan secara jasmani maupun rohani, sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat bangsa yang kami kasih, bangsa Indonesia yang sedang terserang pandemi COVID-19. Tuhan, selamatkanlah bangsa ini. Beri kepada bangsa ini kekuatan, pengharapan. Beri kepada bangsa ini keyakinan akan pertolongan Tuhan. Beri kepada bangsa ini ketaatan kepada prokes kesehatan, supaya mereka menjaga, melindungi diri mereka masing-masing dari serangan COVID-19. Juga berdoa buat pemerintahan yang kami hormati, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa, lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Khusus buat Pak Jokowi, Tuhan tambahkan hikmat akal budi sorgawi, supaya keputusan dan kebijakannya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, suka tinggi namanya.